Shalom adik-adik, kita berjumpa lagi dalam renungan hari ini. Sebelumnya, mari kita berdoa bersama. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan, kami bersyukur buat hari ini, hari yang cerah. Terima kasih Tuhan, kami mau siapkan hati kami untuk mendengarkan firman-Mu. Berkati kami, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Nah adik-adik, kita masih dalam seri renungan tentang Roh Kudus. Renungan hari ini berjudul Roh Kudus Memampukanku Bersaksi. Renungan hari ini diambil dari Kisah Para Rasul pasal 1 ayat 8. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Yuk kita simak lanjutan kisah Pentakosta yang kemarin. Setelah Tuhan Yesus naik ke surga, murid-murid menuruti Yesus untuk tinggal di Yerusalem bersama orang-orang lain yang percaya pada Tuhan Yesus. Suatu hari, saat mereka berkumpul, mereka mendengar suara tiupan angin yang sangat keras. Lalu sesuatu yang bentuknya seperti lidah-lidah api hinggap di atas kepala mereka. Setiap orang dipenuhi dengan Roh Kudus. Roh Kudus memampukan mereka untuk berbicara dengan bahasa-bahasa lain. Jadi mereka mulai berbicara seperti apa yang Roh Kudus berikan kepada mereka tentang perbuatan Allah yang telah dilakukannya di bumi. Pada waktu itu ada orang-orang Yahudi yang sedang ada di Yerusalem. Ketika mereka mendengar suara keras, mereka datang dan melihat apa yang terjadi. Ketika mereka mendengar murid-murid Tuhan Yesus berbicara dengan bahasa mereka masing-masing, mereka terheran-heran dan bertanya, bagaimana mungkin ini bisa terjadi? Orang-orang ini kan dari Galilea, tetapi mereka bisa berbicara dengan bahasa asal kita masing-masing. Wah, apa artinya ya ini? Tapi orang-orang lain tidak percaya bahwa itu sebuah keajaiban. Mereka mengatakan bahwa murid-murid Tuhan Yesus ini mabuk anggur. Kemudian Petrus berseru dengan suara yang nyaring kepada orang banyak, "Hai kamu orang Yahudi, dan kamu semua yang tinggal di Yerusalem, ketahuilah dan camkanlah perkataanku ini. Orang-orang ini tidak mabuk seperti yang kamu sangka, karena hari pukul 9. Tetapi hal ini terjadi sesuai dengan yang firman Tuhan katakan. Tuhan sudah mengatakannya sejak dahulu melalui perantaraan para nabi." Kemudian Petrus menjelaskan bahwa Tuhan Yesus disalibkan, lalu mati, dan bangkit, sebagaimana Allah merancangkannya demikian. Tuhan Yesus sekarang sudah di surga, dan Bapa memberikan Roh Kudus kepada mereka, seperti yang Tuhan sudah janjikan. Perkataan Petrus ini mengubah apa yang dipikirkan dan dirasakan orang banyak. Hati orang-orang banyak yang mendengar Petrus ini menjadi sangat terharu. Lalu mereka bertanya kepada Petrus dan rasul-rasul yang lain, "Apakah yang harus kami perbuat, saudara-saudara?" Jawab Petrus kepada mereka, "Bertobatlah, dan hendaklah kamu masing-masing memberi dirimu dibaptis dalam nama Yesus Kristus untuk pengampunan dosamu, maka kamu akan menerima karunia Roh Kudus." Lalu Petrus melanjutkan khotbah pada orang banyak dalam waktu yang lama. Orang-orang yang menerima perkataannya itu memberi diri dibaptis, dan pada hari itu jumlah mereka bertambah kira-kira 3.000 jiwa. Adik-adik, Petrus memang telah menyangkal Tuhan Yesus sebanyak 3 kali pada saat penyaliban. Namun, saat Petrus menerima Roh Kudus, Petrus menjadi berani bersaksi. Dengan lantang ia menceritakan tentang Tuhan Yesus di hadapan 3.000 orang, hingga mereka bertobat dan dibaptis dalam namanya. Nah, semua itu bukan karena kekuatan dan kehebatan Petrus, tetapi karena Roh Kudus memberikan kemampuan dan kuasa untuk bersaksi kepada Petrus. Nah, adik-adik, Roh Kudus yang sama juga sudah diberikan kepada kita. Maukah kalian menjadi saksi Tuhan bagi orang-orang sekitar? Mau dong. Yuk, mari kita berdoa bersama. Tuhan Yesus, aku mau menjadi saksimu dimanapun aku berada. Aku percaya Roh Kudus yang ada dalam hidupku akan
memampukan aku. Dalam nama Tuhan Yesus aku berdoa, haleluya, amin. Sampai jumpa adik-adik di renungan esok hari. Tuhan Yesus memberkati.